Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita bisa bertemu bersama-sama sekalipun sangat terbatas. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Saya berharap bahwa Bapak Ibu saudara sekalian dalam kondisi yang sehat agar kita dapat memuliakan Tuhan. Saudara, mari kita awali seluruh rangkaian ibadah ini dengan bersama menyanyikan pujian sebagai berikut. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Janjikan aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu.
Mari saudara, kita akan bersama menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam doa. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan bersyukur karena Engkau setia memelihara kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, dan Tuhan memberi kesempatan untuk kami bisa beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, kami memohon Engkau mempersiapkan hati pikiran kami Tuhan, supaya di dalam ibadah ini kami bersungguh-sungguh mengarahkan hati pikiran hidup kami kepada Tuhan, sehingga ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan melawat dan memberkati kami semua jemaat-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau hadir dan memberkati kami. Karena itu kami akan mempercayakan seluruh kebaktian pagi ini dengan memulainya di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita menyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita, agar melaluinya kita sungguh-sungguh dipersiapkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara-saudara?
Semua dalam keadaan baik, sehat. Puji Tuhan. Tuhan sudah pimpin kita hari lepas hari kapan kita lewati sampai hari ini. Sekalipun dalam keadaan sulit apapun, Tuhan bersama kita semuanya. Puji Tuhan. Hari lepas hari lewat sangat cepat sekali. Sekarang sudah hari terakhir bulan Oktober. Besok kita akan memasuki bulan November. Sungguh luar biasa anugerah Tuhan kepada kita semuanya. Mari kita berdoa sebelum kita membaca mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tibalah saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tenangkanlah hati kami dimanapun kami berada, agar kami dapat mendengarkannya dengan sebaik-baiknya, dan melalui firman Tuhan kami diteguhkan, dikuatkan iman kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar, merenungkan, menyimpan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya diberikan tema oleh gereja, yaitu meluangkan waktu bersama dengan Allah. Meluangkan waktu bersama dengan Allah. Saya diberikan ayat Alkitab, yaitu Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahkan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ayat 16 ada ayat kunci yang diberikan kepada kita, yaitu akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia, yaitu kita yang mau mendengarkannya dan kita yang mau melakukannya. Terpujilah Tuhan. Amin. Karena saya diberikan tema yaitu meluangkan waktu bersama dengan Allah, maka saya akan lebih fokus, lebih konsentrasi untuk membicarakan dan belajar tentang kehidupan doa Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu Yesus sebagai manusia yang sempurna. Tentunya juga dia adalah Allah yang sempurna. Yesus sangat menyadari sebagai manusia betapa pentingnya ia harus selalu meluangkan waktu untuk dekat dan bersama-sama dengan Allah, Bapanya yang di surga. Yesus Kristus tahu akan tugas dan tanggung jawabnya. Datang ke dalam dunia ini sangat besar dan sangat berat. Dia harus menjalankan tugasnya untuk memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengajarkan banyak orang, dan banyak hal yang harus dia lakukan. Sangat besar. Bahkan dia harus memikul, menanggung dosa-dosa manusia, menebus manusia, dosa kita, dan menyelamatkan kita. Oleh sebab itu saudaraku, Tuhan Yesus tidak bisa sebagai manusia yang sempurna, dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Sebagai manusia yang sempurna, dia harus memohon kepada Allah, dekat kepada Allah, dan selalu meluangkan waktunya bersama-sama dengan Allah. Dan dengan demikian, apa yang menjadi tujuan Allah kepada dirinya untuk menyelamatkan umat manusia itu tercapai. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar beberapa poin saja dalam hal ini. Tentunya saya tidak bisa sampaikan sangat mendetail kepada saudara, melihat waktu yang tidak mungkin cukup.
Namun saya akan memberikan beberapa hal kepada saudara, bagaimanakah kehidupan Tuhan Yesus meluangkan waktunya selalu bersama dengan Allah. Saudaraku, yang pertama adalah dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 kita tahu dan kita kenal itu adalah Yesus setelah berdoa doa puasa 40 hari 40 malam lamanya. Lalu iblis datang mencobainya. Iblis datang untuk mau menghancurkan rencana Allah kepada Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu, di padang gurun itulah iblis datang untuk mencobai akan Tuhan Yesus Kristus. Namun bersyukur karena sebelum dia melayani Tuhan pada usia yang ke-30 tahun, dia tahu 3,5 tahun dalam pelayanannya banyak tantangan kesulitan sampai akhir hidupnya di atas kayu salib. Maka dia datang dulu kepada Tuhan, berdoa 40 hari 40 malam dalam doa puasanya. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Yesus mengalami kemenangan. Dia bisa mengalahkan akan setan iblis yang mau menghancurkan niat rencana Allah untuknya menyelamatkan manusia. Yang pertama, ingat, dia meluangkan waktu datang kepada Allah dengan ada doa puasa, akhirnya memperoleh kemenangan. Lalu yang kedua, kita lihat dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 23 adalah Yesus berjalan di atas air. Dikatakan dalam ayat 22, dikatakannya sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang sementara orang banyak pulang. Yesus sepanjang hari melakukan pelayanan yang luar biasa, menyembuhkan banyak orang sakit, memberitakan Injil, menyampaikan akan anugerah keselamatan yang dari surga, menyampaikan akan anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka, disampaikannya dengan penuh kelelahan sepanjang hari. Maka menjelang malam, Yesus menyuruh akan murid-muridnya ke seberang sana. Lalu pada ayat yang ke-23 dikatakannya, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, saudara, kita lihat, saudaraku, sepanjang hari dengan kesibukannya, dia menyuruh akan murid-muridnya ke seberang. Tapi dia tahu sebagai manusia yang sempurna, dia membutuhkan pertolongan dari Allah Bapa. Maka dia datang ke bukit, dia berdoa sendirian malam hari. Dia memohon kepada Tuhan akan kasih anugerah Tuhan yang besar untuk diberikan kekuatan kepadanya. Dia berdoa kepada Allah. Dia membutuhkan air. Dia meluangkan waktu dalam kesibukannya. Dia tidak pernah memikirkan diri sendiri, itu semua untuk saudara dan saya, untuk manusia. Yang kedua, yang ketiga, kita lihat dalam Markus pasal yang pertama ayat 35 sampai 39, yaitu Yesus mengajar di kota-kota lain. Ayat 35 saya bacakan untuk saudara. Pagi-pagi benar, waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudaraku, dia tahu apa tugas yang akan dia kerjakan pada hari itu. Dia harus keliling kota untuk memberitakan Injil, untuk mengajarkan kepada orang lain. Sebagai manusia dia tahu kelemahan, dia perlu kekuatan dari Allah. Disitulah, saudaraku, pagi-pagi hari yang masih gelap, masih subuh, masih dini hari, dia pergi keluar di tempat yang sunyi. Di situ dia berdoa. Wow, saudaraku, dia meluangkan waktunya untuk berdoa. Yang ketiga, yang keempat, kita belajar di Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16 yang tadi kita baca, yaitu Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta. Saudaraku, dalam ayat 16 dikatakan akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saat dia melakukan banyak mujizat, banyak kesibukan, banyak orang diberkati, saudaraku, dia masih tetap meluangkan waktunya untuk berdoa di tempat yang sunyi. Dia masih berdoa. Kita lihat di sana ayat itu. Saudaraku, mujizat Tuhan luar biasa, terjadi keajaiban yang luar biasa karena dia berdoa. Yang terakhir, yang kelima, saudaraku,
Matius 26 ayat 36 sampai 46 adalah doa di Getsemani. Saudaraku, di akhir-akhir hidupnya dia tahu dia harus mati di atas kayu salib. Maka dalam ayat 39 dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudaraku, dia tahu tugasnya sudah selesai. Selama 3,5 tahun dia melayani Tuhan. Dia mengalami banyak mujizat, melakukan banyak hal. Banyak orang diberkati, banyak orang disembuhkan. Dan dia berdoa dan berdoa terus. Di akhir hidupnya, dia tahu dia akan naik di atas kayu salib. Apa yang dilakukan, saudaraku? Dia masih berdoa. Dia mengajak murid-muridnya Petrus dan saudara-saudara lainnya untuk berdoa. Tapi mereka tertidur. Yesus berdoa di Getsemani dengan keringat yang keluar seperti darah. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, kamu tahu cawan ini pahit bagiku. Tapi kalau itu memang kehendak-Mu, jadikanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Dia siap menanggung semuanya. Saudara, dalam keadaan itu pun dia masih berdoa. Dalam keadaan yang sulit pun, cawan yang pahit, dia masih berdoa. Minta kekuatan dan minta kehendak Allah dalam seluruh hidupnya. Saudara, masih banyak lagi kalau kita pelajari, saudara. Yesus berdoa. Meluangkan waktu, dia berdoa dan berdoa. Bagaimanakah dengan saudara dan saya? Kalau Yesus adalah manusia yang sempurna, dia sendiri adalah Allah, dia bisa luangkan waktu untuk berdoa. Bagaimanakah saudara dan saya yang begitu banyak kelemahan? Kita harus sadar, kita banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kita seringkali jatuh dalam dosa. Kita tidak mau berdosa, tapi kita gagal. Kita menyakiti hati Tuhan. Saudaraku, bagaimanakah dengan saudara? Dengan segala keterbatasan kita, kedagingan kita ini, dan penuh dengan kelemahan kita, iblis bahkan sengaja dan terus menerus akan merusak dan menghancurkan kita, menyerang kita, menjatuhkan kita. Tanpa kita sadar, dia akan menjatuhkan kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana saudara dan saya? Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai 8. Ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia, yaitu Yesus, yang akan memelihara kamu. Dalam bahasa lain, dia akan memperdulikan kamu. Dalam ayat itu dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Dengan kata lain, Tuhan aja, ayo berdoa, serahkannya kepada Tuhan. Tapi perhatikan ayat 8, luar biasa. Ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu, karena Tuhan tahu nanti dan iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan menghancurkan kita. Dia sedang keliling di singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan, yang dapat ditelan. Tak kalah saudara saya lengah, tidak berdoa, tidak berharap kepada Tuhan, disitulah kejatuhan kita, disitulah kelemahan kita, kekalahan kita. Saudara, tidak sedikit orang Kristen yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan akan kekayaannya, mengandalkan kehebatannya, mengandalkan kesombongannya, sehingga hampir kurang berdoa, bahkan tidak lagi berdoa. Saudaraku, gagal dan gagal. Saya berani katakan tidak sedikit pendeta-pendeta, penatua, diaken, pengerja, guru-guru sekolah minggu, pelayan-pelayan gereja gagal dan jatuh. Kenapa, saudaraku? Dalam kesibukannya tidak meluangkan waktu untuk berdoa, untuk datang kepada Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan harus mengaku dengan jujur, kita terlalu sibuk dengan pelayanan kita, sehingga kita hampir kurang, bahkan tidak lagi berdoa. Kita mengandalkan diri kita sendiri dan kekuatan kita sendiri. Saudara kekasihku, Pendeta Yusuf Roni puluhan tahun yang lalu pernah memberikan ilustrasi seperti ini. Ada sebuah STT yang didirikan oleh setan. Ini ilustrasi, saudara, oleh setan. Iblis, rektor si setan ini
pada akhir semester sudah ujian, pada liburan ada KKN atau kuliah kerja nyata atau praktek kalau kita katakan. Dan diutuslah para mahasiswa-mahasiswa setan-setan itu untuk ke gereja-gereja untuk melayani akan gereja-gereja. Diutus si A, gereja B, gereja C, dan mungkin gereja kita GKM. Dikirimlah. Saudaraku, setelah dikirim 2 bulan praktek, singkat cerita, setelah 2 bulan praktek, maka kembalilah si mahasiswa-mahasiswa setan ini untuk lapor kepada diaken dan kepada dekan, maksud saya kepada dekan dan kepada rektornya akan hasil dari praktek KKN ini. Saudaraku, ada yang datang gemuk-gemuk, subur. Ada yang datang kurus, saudaraku. Lalu yang gemuk-gemuk ini dia tanya, rektornya tanya, kenapa kamu kok bisa gemuk? Wah, saya enak Pak Rektor di sana. Saya bisa menikmati di sana. Jemaat itu kalau makannya tidak pernah doa, Pak. Jadi saya ikut makan, enak. Kalau mau tidur nggak pernah doa, saya ikut tidur, nyenyak, pulas. Lalu setiap hari dia bekerja nggak pernah berdoa. Saya ikut kerja, saya kacau pekerjaan mereka, berantakan pekerjaan mereka. Lalu si rektor tepuk tangan, hebat kamu, berhasil kamu. Saudara, lalu dia tanya kepada yang kurus-kurus, kenapa kamu bisa kurus? Waduh, sambil menangis dan sedih dia katakan, Pak Rektor, saya tidak sama dengan dia, gemuk-gemuk, enak dia. Saya diutus ke gereja si B ini, nggak enak Pak. Jemaatnya pada doa, semua mau makan doa, saya mau ikut makan, saya tidak bisa makan, saya lari terbiri-biri. Saya mau dia tidur, dia berdoa dulu sebelum tidur, saya nggak bisa tidur. Maka saya nggak pernah tidur selama 2 bulan, nggak pernah makan selama 2 bulan. Setiap hari dia berdoa, mau kemana dia berdoa, saya mau ganggu dia, nggak bisa karena dia berdoa terus. Maka saya 2 bulan nyaris nggak pernah makan, nggak pernah minum, nggak pernah tidur, nggak bisa lakukan apa-apa. Jadi saya kurus seperti ini. Saudaraku, dari ilustrasi ini kita bisa menemukan bahwa iblis itu sangat takut kalau anak Tuhan banyak berdoa, meluangkan waktu untuk bermeditasi di hadapan Tuhan, untuk saat teduh di hadapan Tuhan. Hampir jarang sekali, saudaraku, iblis mengganggu orang-orang seperti ini. Tapi iblis justru akan lari terbiri-biri kalau kita anak-anak Tuhan selalu berdoa. Makan dia berdoa, tidur dia berdoa, bangun dia berdoa, dia mau berangkat dia berdoa, dia bekerja dia berdoa, mau buka usaha dia berdoa, mau bekerja hari dia berdoa, semuanya berdoa terus. Maka saya tidak ada kesempatan untuk mengganggu anak Tuhan seperti ini. Saudaraku, doa bukan ban serep. Bukan saat kita butuh baru kita berdoa. Banyak orang Kristen tak kala dia susah, tak kala dia sakit, tak kala dia menderita, baru dia berdoa di hadapan Tuhan. Kalau dia sudah senang, dia lancar dan sehat, nyaris sudah hampir tidak pernah berdoa. Itu pun hanya berdoa singkat. Makan pun sudah tidak pernah berdoa makan. Karena dia merasakan makanan yang aku ada adalah hasil keringatku, hasil pekerjaanku. Dia lupa bahwa semua ini adalah anugerah Tuhan. Apa sih itu berdoa? Berdoa adalah membangun hubungan kita dengan Allah. Itu doa. Berdoa adalah membangun hidup kerohanian kita dengan Tuhan, agar rohani kita makin hari makin bertumbuh. Berdoa supaya kita masuk ke dalam Yesus Kristus, kita ada di dalamnya, sehingga Yesus menopang kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Berdoa adalah peperangan rohani. Daniel, kita lihat contoh bagaimana dengan doanya. Maka singa pun tidak akan pernah bisa makan dia. Tertutuplah mulut singa karena doanya dia. Raja Nebukadnezar pun tidak bisa berbuat apa karena doanya dia. Akhirnya Raja Nebukadnezar berkata, inilah Allah dari Daniel yang luar biasa. Berdoa adalah membawa kehancuran dan kekalahan bagi iblis, bagi setan yang akan mengganggu kita. Oleh karena doa kita mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Marilah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dengan renungan yang sangat singkat ini menolong saudara dan saya untuk menghadapi hidup kita ini. Tahun ini sudah nyaris hampir selesai.
Tinggal 2 bulan lagi kita akan menghadapinya. Saudaraku, pandemi ini sudah hampir 2 tahun. Kalau saudara dan saya masih bisa ada sampai sekarang ini karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tanpa itu saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan saudara mengandalkan apa yang ada pada saudara. Jangan saudara mengandalkan jabatan saudara, kekayaan saudara, fasilitas saudara, rumah saudara, mobil saudara, dan segala yang ada pada saudara. Nggak ada artinya di hadapan Tuhan kalau saudara tidak berdoa. Kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang penuh kemenangan, mau menjadi orang Kristen yang menjadi berkat bagi orang lain, terang dan garam di tengah-tengah masyarakat, menjadi saksi yang hidup, mari dalam segala kesibukan saudara dan saya, luangkan waktu saudara untuk berdoa, untuk baca Alkitab, untuk saat teduh datang di hadapan Tuhan. Ini perlu. Tiap pagi saudara meluangkan waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Bangun pagi berdoa, baca firman Allah. Malam hari saudara belum tidur berdoa. Bahkan saya ajak kepada saudara-saudara yang sudah punya keluarga, suami, istri, anak, orang tua yang sudah percaya Tuhan, orang Kristen, mari adakan persekutuan doa setiap malam bersama dengan keluargamu. Jangan lupa hal ini, penting sekali. Dalam kesibukan saudara-saudara disiplin dengan serius meluangkan waktu saudara untuk berdoa. Ayub dalam segala kesalehannya, dalam segala kelebihan dan kehebatannya, dia masih berdoa. Dalam segala kesibukan dan kekayaannya dan keluar biasaan, dia masih berdoa. Dikatakan dalam Ayub pasal 1, dia setiap hari meluangkan waktu berdoa untuk ke 10 anak-anaknya. Dia sebut satu persatu anak-anaknya. Karena apa? Dia takut jangan sampai anak-anaknya jatuh dalam dosa. Sekalipun akhirnya dia mengalami banyak penderitaan, kesulitan, tapi tidak akan membawa dia gentar. Berdoa bukan berarti saudara lepas dari penderitaan, kesulitan, tapi berdoa saudara bisa menekan kemenangan. Oleh karena saudara berdoa, Kristus bersama dengan saudara. Saudara, kok akhirnya Ayub bukankah berhasil? Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mari saudaraku, sekali lagi saya tantang saudara, di akhir-akhir bulan tahun 2021, di akhir bulan Oktober, kita akan memasuki November, dan lama bisa kita masuki akan bulan Natal, Desember. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Tahun 2022 adalah misteri bagi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal, tak kalah saudara meluangkan waktu dalam setiap kesibukan saudara, tetap berdoa, datang sama Tuhan. Wah, hebat. Saya anjurkan saudara, sebelum saudara memulai pekerjaan hari itu, saudara berdoa dulu. Kalau saudara mau buka toko, mau di kantor saudara, berdoa di tempat pekerjaan saudara. Kalau saudara mau keluar, berdoa dulu. Kalau saudara mau tidur, berdoa dulu. Apapun saudara, doa. Luangkan waktu saudara untuk dekat bersama dengan Allah. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya pada pagi ini, memberkati saudara-saudara, sehingga iman kita makin hari makin bertumbuh. Tuhan mengasihi saudara, mengasihi saya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk kami selalu mau meluangkan waktu bersama dengan Engkau ya Allah. Tuhan Yesus telah memberikan teladan begitu luar biasa. Sebagai manusia yang sempurna dan sebagai Allah, Dia tahu tugasnya besar. Dia tahu akan tanggung jawabnya besar dan berat untuk menebus, menyelamatkan kita manusia. Oleh sebab itu, Dia selalu meluangkan waktu dalam kesibukannya. Dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan, biar kiranya teladan dari Tuhan Yesus ini boleh menjadi suatu kekuatan teladan bagi kami untuk kami melangkah maju ke depan. Agar dalam setiap kesibukan kami, apapun kesibukan kami, siapapun kami tetap mau meluangkan waktu kami untuk berdoa, baca Alkitab, bersekutu, dan bersama dengan keluarga kami selalu meluangkan waktu untuk adakan ibadah rumah tangga, persekutuan. Tuhan memberkati firman-Mu, berkati gereja Tuhan di tempat ini.
Berkati hamba-Mu Pendeta Eko dan seluruh rekan-rekan hamba Tuhan, para diaken, para penatua, dan para pengerja gereja Tuhan. Pakai mereka semua menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih kepadamu Tuhan Yesus, Engkau sudah memimpin kami dalam ibadah kami pagi hari ini.
Tuhan akan terus menyertai kami dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu di dalam rumah tangga kami masing-masing, supaya setiap rumah tangga kami tetap hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah ini dalam damai sejahtera, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan buat seluruh pemeliharaannya. Saya terus berharap kepada Tuhan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara keluarga besar Jemaat GKMI Ephatha. Mari kita akan terus hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, sekalipun sampai hari ini kita belum bisa dipertemukan dalam ibadah bersama di gereja. Teruslah berdoa supaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya, sehingga situasi akan segera dipulihkan dan kita bisa bersekutu bersama-sama di gereja. Saya berharap Bapak Ibu akan terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Bila ada kesempatan, berkomunikasilah satu dengan yang lain, supaya jalinan kekeluargaan kita dalam wadah GKMI Ephatha akan terus terpelihara dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat, Tuhan memberkati kita bersama. Amin.